Bintang yang tak bercahaya. Karya Anjali Sharma. Sadai 28 Mei 2020. Seusai sekolah lanjutan kelas menengah atas, aku hijrah dari kota kelahiranku, Pelaju, ke kota Jakarta. Di tengah perjalanan, aku ikut tetanggaku ke tempatnya. Tetanggaku yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Tio panggilannya. Iya, Tio tetanggaku itu. Sebenarnya namanya panjang, Tio Aryo Widodo. Tapi kami biasa memanggilnya Tio. Di Jakarta, aku mulai beradaptasi dari aku yang manja di rumah menjadi aku yang mandiri. Aku mulai menjajahkan ijazahku ke seluruh pabrik-pabrik di kota Jakarta. Aku mulai berharap untuk bisa secepatnya bekerja. Karena aku tak bisa selalu merepotkan tetanggaku itu. Walaupun Tio tidak masalah aku tinggal di kontrakannya. Di hari ketiga aku di kota Jakarta, saat itu aku sudah mulai bersahabat dengan debu, polusi udara, dan ramainya kota. Setiap langkahku tertuju ke semua pabrik di sana. Aku ingin secepatnya bekerja dan mengirim ibuku uang gaji pertama. Dan alhamdulillah, doaku terjabah. Akhirnya, aku diterima kerja di sebuah pabrik kertas. Di pabrik itu, aku mulai mengenal kerja dan sekaligus awal aku mengenal kamu, Hayati, gadis cantik berkerudung. Tiap malam, aku mulai bercerita kepada tetanggaku Tio bagaimana cantiknya Hayati di mataku. Hayati selalu menggoda anganku, membuyarkan pikiran, dan mengusik tidurku. Don, sudah pagi, nanti kesiangan kerjanya. Bisa-bisa gak ketemu Hayati kamu hari ini, ujar Tio tetanggaku yang mencoba membangunkanku seraya menggodaku. Apaan sih Tio? Ujarku menutupi rasa malu. Setelah sarapan, kami mulai pergi sama-sama. Tetapi di persimpangan jalan, kami berpisah. Karena Tio berbeda pabrik denganku. Aku di pabrik kertas dan Tio di pabrik gitar. Tio berkata, kunci rumah kamu yang pegang ya. Dan aku gak pulang malam, aku ada urusan di Bogor. Oh iya, jawabku kepada Tio tetanggaku itu. Sesampainya di pabrik kertas, aku mulai merasa bersemangat karena ada pujaan hati. Hari ini aku mencoba memberanikan diri. Aku pengen ngobrol bersama Hayati. Sesampainya di ruangan, aku berhadapan dengan gadis yang mengusik tidurku selama beberapa minggu ini di pabrik ini. Aku mulai mencium aroma parfum Hayati yang lembut. Hatiku mulai bergetar dan jantungku mulai berdegup. Seperti drum band yang ditabuh saat karnaval. Aduh, Mak, bantu aku ngomong dong. Anakmu tiba-tiba gagap nih, Mak, ujarku di dalam hati. Akhirnya, aku mulai memberanikan diri. 1, 2, 3. Hai, baru datang ya? Sapaku sepatah kata. Hayati menjawab,
Udah tahu nanya. Tet. Jurus apa lagi yang harus kupakai untuk melancarkan percakapan ini ya Tuhan? Ujarku di dalam hati. Aku mulai lagi. Hayati, kamu udah lama kerja di pabrik ini? Udah, jawabnya. Gitu doang. Terus aku nanya lagi, kamu ngekos atau rumah sendiri? Alhamdulillah, aku tinggal bersama orang tuaku, kata Hayati yang perlahan mulai mencair. Kebetulan aku dan Hayati satu ruangan kerjanya. Sebulan pas, hari ini aku bekerja. Sebulan juga aku mulai kenal dan akrab dengan Hayati, gadis cantik yang jutek dan cuek. Siang itu, tepat waktu menunjukkan detaknya dengan kencang, aku dipanggil bos besar untuk menerima gaji pertamaku. Tok tok tok, aku mulai menghadap ke ruangan bosku. Doni, ini gaji pertamamu. Semoga kamu betah kerja di pabrik ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dengan langkah gontai, tapi seperti berlari, ku mulai mendekati Hayati. Hayati, aku mau traktir kamu boleh nggak? Aku mau nyicipin gaji pertamaku padamu. Awalnya, Hayati menolak. Enggak ah, dan terima kasih. Ayo Lati, boleh ya? Setengah memaksa, aku mulai merayu Hayati. Iya deh, kapan dan nanti malam. Aku yang jemput kamu ya, jam 7, saat bintang mulai datang untuk menyapa kita, godaku kepada Hayati. Ketika waktu menunjukkan pukul 7, aku dengan harumnya dan rapi seperti mau pergi ke pesta teman yang mau nikahan. Aku menghitung uang gajiku yang jumlahnya 3 juta rupiah. Aku sisihkan 1.500.000 untuk mengirimkan ibuku di Pelaju. Berhubung bank tutup dan kebetulan aku gajian di hari Sabtu, terpaksa aku tunda dulu mengirimkan gaji pertamaku kepada ibu. Akhirnya, aku mulai berangkat menuju rumah Hayati, ditemani para bintang yang menerangi hatiku. Sesampainya di sana, aku mulai gemetar tak berdaya. Ku coba mengetuk pintu rumah Hayati. Assalamualaikum. Aku kaget ketika yang menjawab salam seorang pemuda ganteng, putih, dan tinggi. Waalaikumsalam. Masuk, katanya. Temannya Hayati ya? Kok tahu, kataku. Lalu dia mengulurkan tangannya. Kenalkan, saya calon suami Hayati. Oh, kataku. Rasanya kayak diruntuhi bintang malam ini di dalam hatiku. Mau nangis? Aku siapanya Hayati. Silakan duduk, sapa cowok ganteng itu. Tidak lama kemudian, Hayati keluar dari dapur dan menyapaku. Hai Don, udah kenalan ya sama Franz, calon suamiku? Udah, kataku dengan malas. Jadi nggak kita pergi? Aku ajak Franz ya. Kebetulan ini malam minggu, kata Hayati. Aku nggak mau jadi obat nyamuk di antara mereka. Akhirnya, aku mencari alasan untuk menjauh dari kepatah hatian ini. Maaf Ti, aku kesini mau bilang aku nggak bisa pergi malam ini karena temanku Tio sakit. Jadi aku mau menemani dia di kontrakan. Oh iyalah, kata Hayati.
Ya udah Tih, aku pamit dulu ya. Keluar dari halaman rumah Hayati, aku berlari menahan sakit di hatiku. Sepanjang jalan, ku menangisi nasibku. Jakarta bikin hatiku luka, dan Jakarta juga yang membuat bintang malam ini tidak bisa bercahaya.